لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang bangsa Yahudi, ingatan kita pasti tertuju pada perilaku mereka yang seringkali sombong dan merasa lebih tinggi dari bangsa lain. Namun, tahukah kamu bahwa tingkah laku itu sudah diramalkan dalam Al-Quran? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat janji-janjinya kepada mereka, dan di video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir. Bani Israel, atau yang sering kita sebut bangsa Yahudi, punya sejarah panjang dalam agama Islam. Nama Israel sendiri adalah gelar Nabi Yakub alaihi salam, yang artinya kekasih Allah. Tapi, meskipun punya gelar itu, bangsa ini dikenal dengan sifat sombongnya, merasa lebih tinggi dari bangsa lain. Perilaku ini sudah sering diingatkan dalam Al-Quran. Allah bahkan memberikan 3 janji besar kepada mereka, janji yang tidak hanya menjadi pelajaran bagi mereka, tetapi juga bagi kita semua. Apa saja itu? Mari kita mulai dari janji yang pertama. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 4 dan 5. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Menurut sejarah, kerusakan pertama yang dilakukan Bani Israel adalah dosa-dosa mereka di masa kerajaan Babilonia. Karena itu, Allah mengirimkan tentara Babilonia yang dipimpin Nebukadnezar. Hasilnya, bangsa Yahudi mengalami kehancuran besar-besaran, kota Yerusalem dihancurkan, dan mereka diusir dari tanah mereka. Dalam surah Al-Hasyr ayat 2, Allah juga menyinggung pengusiran besar ini. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hari mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Lalu, bagaimana dengan janji ini? Ini adalah peringatan bagi mereka bahwa kesombongan tidak akan bertahan lama. Allah mengutus pasukan-pasukannya untuk memberikan pelajaran, dan mereka pun tercerai-berai ke berbagai penjuru bumi. Setelah kehancuran besar, janji kedua Allah justru membangkitkan mereka lagi. Tapi untuk apa? Ternyata tidak berhenti di situ. Janji kedua Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 6. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
Kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah memberi kesempatan kepada Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya, yaitu orang-orang yang pernah mengusir dan mengejar Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri-negeri Palestina dan Syam. Bangsa Yahudi mendapatkan kesempatan bangkit kembali, dan kita menyaksikan bagaimana janji ini menjadi nyata. Janji ini terbukti di zaman modern. Setelah berabad-abad tercerai-berai, bangsa Yahudi bangkit kembali di abad ke-20 dengan berdirinya negara Israel di Palestina dengan dukungan ekonomi dan militer dari negara-negara barat. Mereka berhasil mengalahkan para pengusirnya dan menjadikan diri mereka kekuatan besar di dunia. Namun, kebangkitan ini bukan tanpa konsekuensi. Kesombongan mereka justru semakin menjadi-jadi. Kejahatan terhadap rakyat Palestina mencoreng wajah kemanusiaan, dan kekuasaan yang mereka miliki hanya mempercepat datangnya janji Allah yang ketiga. Janji terakhir Allah kepada Bani Israel adalah kehancuran total. Kapan itu akan terjadi? Inilah bagian yang paling menarik. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, Baitul Maqdis, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Janji ketiga ini berbicara tentang kehancuran besar yang akan dialami bangsa Yahudi akibat dosa dan kesombongan mereka. Kehancuran ini bukan hanya sekedar hukuman, tetapi juga momen kemenangan bagi umat Islam yang berjuang untuk keadilan. Allah menjanjikan bahwa Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan kaum muslimin, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan Bani Israel untuk memasuki tanah yang diberkahi, yaitu Palestina. Di sana mereka sempat mendirikan pemerintahan. Namun ketika mereka melakukan banyak kerusakan, Allah menghukum mereka dengan mengutus hamba-hambanya yang kuat. Akibatnya kerajaan mereka hancur, dan mereka diusir serta tercerai-berai. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 21 yang berbunyi, يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Janji ini juga tergantung pada kita. Umat Islam saat ini harus bangkit dari kelemahan. Jangan sampai kita terus menjadi seperti buih di lautan. Banyak, tapi lemah. Namun bagaimana hal ini akan terjadi? Dalam surah Al-Baqarah ayat 249, Allah mengingatkan, فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
Maka, ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka, siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Akan tetapi, mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa yang bisa kita ambil dari 3 janji Allah ini? Allah sudah menunjukkan jalan sejarah Bani Israel, tapi pelajaran utamanya justru untuk kita. Jangan hanya jadi penonton. Dukungan kita, baik doa, sedekah, maupun usaha nyata, adalah bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran. Terus kirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan jangan pernah lelah berkontribusi untuk kebaikan, karena janji Allah itu pasti benar. Dengan adanya 3 janji Allah kepada Bani Israel adalah pelajaran besar bagi kita. Dari kehancuran pertama hingga kebangkitan kedua, semuanya menunjukkan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Dan sekarang, kita menantikan janji ketiga, di mana umat Islam akan kembali merebut kehormatan mereka. Jadi, mari kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, kirimkan Al-Fatihah, dan perbaiki diri kita agar layak menjadi bagian dari perjuangan ini. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.